Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Andri Rosyade yang saya lihat dari pagi bekerja keras untuk memahamkan kepada teman-teman karena kecintaannya terhadap perbankan, Pak. Bapak harus terima kasih sama Pak Andri, Pak. Ya. Pak Eko dan seluruh teman-teman. Pertama kami sampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak-bapak sekalian, Pak Dirut Himbara yang hadir secara lengkap. Ini menunjukkan keseriusan Bapak untuk bagaimana mengakselerasikan perbankan kita untuk bisa berkontribusi terhadap negara, Pak. Yang kedua, semalam sama dengan Bapak, kami semalam juga feeding Pak di tempat ini untuk bagaimana bisa memberikan masukan yang konstruktif. Jujur tadi malam kami agak sedikit galau begitu melihat apa data yang didapatkan oleh tenaga ahli kami, apa performa dari laba perbankan turun. Tapi ternyata dari paparan tadi Bapak tadi berbeda. Kami apresiasi Pak di tengah situasi global yang tidak mudah, Bapak masih bisa menunjukkan kinerja yang positif. Ini tentu apresiasi dari kami semua begitu. Nah, kemudian kami juga sampaikan selamat kepada Pak Ridwan yang baru saja dipilih menjadi Dirut Mandiri, Pak. Kami tahu Bapak ketika mimpin dulu di corporate banking, kemudian di komersial, kemudian terakhir di Wadirut, kinerja Bapak cukup baik. Maka ketika dengar Bapak jadi Dirut, kami cukup bahagia di teman-teman Komisi 6 karena kami yakin, kami berharap di tangan Bapak ke depan Mandiri bisa jauh lebih matang, jauh lebih kuat dalam berkontribusi, bukan hanya menjadi lokomotif ekonomi nasional, tapi bisa mendorong agar Mandiri bisa inklusif, Pak, bisa benar-benar hadir di semua kalangan masyarakat, termasuk mendorong UMKM kita untuk tumbuh, Pak. Nah, kemudian kalau memperhatikan pidato dari Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk bagaimana mendorong apa program-program kerakyatan, misalnya MBG, soal pangan dan sebagainya, maka kami berharap kepada perbankan kita ke depan untuk ikut turut serta mensukseskan program Presiden ini, Pak. Mungkin banyak masyarakat yang nyinyir soal program MBG. Kalau kita lihat di media sosial banyak sekali masyarakat bilang, wong rakyat sudah bisa makan, anak-anak bisa beli makan sendiri. Saya adalah bukti sejarah bahwa saya lahir dari keluarga yang keterbatasan ekonomi, Pak. Saya di usia saya yang masih mungkin lebih muda dari bapak-bapak, saya masih merasakan makan pakai garam, Pak. Nah, tapi kemudian adik saya yang karena kami sudah mulai kerja, bisa kemudian bisa membantu keuangan di rumah. Kemudian adik saya kemudian bisa sekolah di yang kedokteran yang jauh lebih baik daripada saya. Artinya apa? Ternyata gizi yang bagus juga berkontribusi terhadap kualitas anak begitu. Nah, maka harapan kami dengan MBG kalau sukses ini, maka nanti ke depan SDM-SDM bangsa kita bisa lebih baik. Nah, tapi kalau lihat dari paparan panjenengan tadi masih banyak yang belum konsen untuk bagaimana mendorong dan membantu pemerintah untuk mensukseskan program MBG. Nah, yang pertama, Pak, yang ingin kami sampaikan soal program MBG ini, Pak. Nah, ini Bapak-Bapak kan banker semua begitu. Artinya setiap mampu untuk melihat peluang dari setiap opportunity yang ada begitu, Pak. Nah, kemarin di tahun 2025 pemerintah menganggarkan untuk MBG 71 triliun. Tapi kalau Bapak dengar di paparan Presiden saat tanggal 15 Agustus kemarin, itu program MBG yang dicanangkan oleh Presiden yaitu meningkat 377% atau 268 triliun. Artinya duit yang bukan kecil, Pak. Nah, tapi kalau lihat dari paparan Bapak, belum ada yang secara komprehensif untuk bagaimana ikut turut serta memberikan permodalan terhadap UMKM yang akan menjadi mitra kerja bagi MBG ini, Pak, bagi pangan begitu. Nah, maka harapan kami, kalau jenengan lihat hari ini, salah satu kendala dari pemerintah untuk mensukseskan program MBG adalah banyak sekali mitra-mitra pengusaha-pengusaha kecil yang mereka pengen jadi mitra apa badan gizi, kemudian mereka terkendala dengan persyaratan yang salah satunya adalah soal keuangan, Pak. Nah, maka harapan kami mereka ke depan bisa dibantu oleh perbankan untuk bisa mendapatkan permodalan, Pak. Nah, kalau misalnya saja di sektor konstruksi, subkon bisa mendapatkan modal dengan hanya modal kontrak kerja dari kontraktor bersangkutan, maka harapan kami MBG masyarakat yang sedang mulai usaha ini, mereka bisa mendapatkan permodalan dengan hanya modal kontrak dari ini, Pak, dari apa namanya badan gizi begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana tanggapan Bapak hal ini? Ini mungkin nggak dilakukan. Nah, nanti tinggal bagaimana apa namanya banknya langsung diambil langsung dari MBG untuk bagaimana bisa memastikan bahwa kredit mereka tidak macet. Karena ini penting, Pak, karena percuma anggaran yang diberikan pemerintah besar, tapi kalau tidak ada dukungan dari perbankan, maka ini akan juga sia-sia. Nah, kemudian soal kredit bagi apa koperasi merah putih yang nilainya 3 miliar per desa. Nah, kami tadi juga belum mendapatkan paparan. Ini kan program penting pemerintah, Pak, yang harus kita bantu, kita dorong karena ketika ini berjalan maka ekonomi di desa juga akan berjalan begitu. Nah, kami ingin tanya sekarang desa yang sudah mengajukan pinjaman ada berapa, Pak? Prosedurnya apa? Dana yang dipakai oleh bank untuk memberikan kredit dari mana, Pak? Karena simpang siur nih, ada yang mengatakan bahwa dananya dari pemerintah yang dititipkan lewat perbankan.
Nah, kami khawatir ternyata dana yang dipakai untuk operasi merah putih ternyata dananya perbankan, kalau nanti macet akan mengganggu apa namanya akselerasi dari perbankan itu sendiri. Nah, maka di tempat ini kami minta paparan soal koperasi merah putih ini update-nya seperti apa. Nah, kemudian soal tadi BNI. Kami lihat Bapak hampir dari seluruh paparannya banyak memaparkan soal Wonder BNI, Pak. Nah, ini sekedar mengingatkan Wonder BNI ini sudah hampir setahun lebih sejak dilonceng pada bulan Juli 2024. Saya masih ingat betul saat itu. Yang di roadmap-nya disampaikan bahwa pada akhir tahun 2024 seluruh aplikasi nasabah akan bermigrasi ke Wonder BNI. Tapi sampai hari ini setelah 1 tahun lebih ternyata masih ada 2 aplikasi yang harus berjalan bersamaan. Yaitu yang pertama aplikasi mobile banking, yang kedua nggak apa-apa ngomong ini kan Wonder untuk kebaikan mereka. Oh iya, yang kedua soal apa namanya mobil banking, yang kedua soal Wonder, Pak. Nah, kenapa masyarakat nasabah harus pakai dua-duanya? Karena ternyata tidak semua aplikasi di apa namanya di mobil banking ada di Wonder. Misalnya soal bayar pajak, misalnya juga soal bayar SPP, misalnya soal anak-anak kemarin ketika mau kuliah mau senam PTN, Pak, itu mereka tidak bisa bayar melalui Wonder, tapi harus melalui mobile banking. Sedangkan jenengan tahu bahwa untuk password dan kode baik itu mobile banking dan juga Wonder itu jauh berbeda, Pak. Nah, maka ini sungguh memusingkan masyarakat begitu. Yang kedua, ini harapan kami perlu segera tindak lanjutin, Pak. Karena apa? Karena dengan 2 aplikasi tentu biayanya tidak mudah dan tidak murah. Mengamankan sebuah aplikasi kan juga perlu biaya yang tinggi, Pak. Bagaimana kemarin kita belajar dari salah satu perbankan yang ada di sini, karena tindakan dari hacker, mereka harus bayar ratusan miliar untuk bisa mengamankan aplikasi itu. Nah, jangan sampai ini terjadi di BNI ke depan. Maka kami minta, kami tanyakan di tempat ini, kapan semua nasabah apa namanya BNI ini bisa bermigrasi 100% ke Wonder begitu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya soal Sritek, Pak. Nah, kami ingin update soal itu karena ini apa namanya ini adalah bukti dari sistem BNI ternyata masih bisa dibobol oleh kredit fiktif gitu, Pak. Nah, jangan sampai ke depan ini terulang kembali. Kemudian selanjutnya soal BRI, Pak. Hari ini sedang ramai soal bagaimana kredit Tani Hub yang gagal begitu, Pak. Nah, kami ingin ini ditindaklanjutin di anak usaha Bapak. Siapa sih sebenarnya yang memberikan kebijakan memberikan kredit 225 juta US dollar itu, Pak? Dan itu alirannya kemana? Kami minta minta update secara tertulis dari Bapak soal hal itu. Kemudian juga soal di dapil kami di Jawa Timur, Pak, khususnya di BRI cabang Ponorogo itu ada apa namanya sekarang sedang berjalan di pengadilan soal kredit siapa, kemudian yang ditagih siapa, ternyata orang yang kreditnya yang jaminannya mau disita ternyata dia tidak merasa bahwa dia menjaminkan barangnya itu. Nah, ternyata saat proses di pengadilan juga dari BRI tidak datang. Harapan kami ini bisa ditindaklanjutin, Pak, agar apa aset milik namanya Saikun itu bisa kemudian teramankan karena dia tidak merasa bahwa dia kredit begitu, hanya dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian soal Bank Mandiri kami hanya minta untuk adanya roadmap bagaimana Mandiri bisa berkolaborasi mendorong program pemerintah yang terkait kerakyatan ini bisa benar-benar berjalan, Pak. Agar kalau kita lihat selama ini BRI hanya fokus kalau yang soal kerakyatan hanya soal KUR. Nah, kami ke depan minta apa sih yang akan dilakukan BRI soal Mandiri soal apa namanya mendukung program MBG, apa Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Nah, kemudian soal BTN. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa BTN per Juni 2025 ini terrealisasi 100.000 unit rumah. Nah, sedangkan kita tahu pemerintah punya program 3 juta rumah. Nah, harapan kami Bapak tidak perlu ikut-ikutan menteri yang keluar-keluar mau bikin program 3 juta rumah ini, Pak. Kami minta Pak Presiden diberikan data yang benar. Sebenarnya program 3 juta rumah ini logis nggak dilakukan, Pak? Karena kalau lihat data panjenengan di halaman sebelumnya, itu selama berdirinya BTN saja baru terrealisasi 5,7 juta rumah, Pak. Bahkan di selama 9 tahun hanya sekian juta rumah. Artinya sebenarnya kami minta pernyataan dari Bapak, sanggupnya BTN ini kira-kira selama 5 tahun merealisasikan berapa rumah untuk rakyat, agar rakyat kita ini juga tidak menunggu-nunggu, tidak merasa di PHP oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kemudian soal BSI, Pak. Nah, dulu ketika BSI dibentuk,
kami adalah salah satu dari teman-teman DPR yang mendorong untuk bagaimana perbankan syariah bisa tumbuh dan menjadi motor bukan hanya di Indonesia tapi secara global begitu. Tapi kemudian berapa tahun kemudian kita tahu ada ketidakpuasan dari Muhammadiyah, kemudian mereka cabut dan mereka memindahkan uangnya ke bank sendiri, bahkan sekarang mau bikin bank sendiri. Nah, kami ingin di dalam ini nih Pak, mumpung Pak Anggoro di Rut baru ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi harapan kami apa namanya nasabah-nasabah strategis ini bisa diopen nih Pak, agar ke depan perbankan syariah bisa terus tumbuh. Nah, kemudian Pak, semalam kami coba mencari sebuah data. Saya kan dengar nih bahwa ternyata bunga di BSI lebih tinggi daripada bank konvensional. Nah, kami nggak percaya awalnya. Masa sih perbankan BSI yang harusnya sensitif terhadap hal riba, terhadap bunga-bunga yang itu secara agama juga masih diperdebatkan, tapi kemudian bunganya lebih tinggi. Nah, lalu kemudian kami coba setarakan bunga BSI dengan bank syariah di Malaysia. Ternyata betul, Pak. Hasilnya jauh. BSI bisa setara 11%, sedangkan di Malaysia 4%. Bahkan dibandingkan dengan BCA, kemudian dengan BNI, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia juga masih jauh lebih tinggi. Nah, ini kenapa bisa terjadi, Pak? Nah, ini bank syariah harusnya kan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tapi kok justru apa namanya jauh lebih besar daripada bank konvensional. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.